Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Fabrizio Romano di salah satu video dia membahas terkait dengan Manchester United. Jangan percaya kalau Manchester United tidak melakukan pergerakan utamanya di bulan Januari nanti ya, di bursa transfer musim dingin, karena informasi yang didapatkan oleh Fabrizio Romano, Manchester United ini secara aktif melakukan komunikasi pembicaraan dengan beberapa agen pemain. Yang disebutkan secara spesifik juga adalah untuk posisi striker, di mana Manchester United menurut Fabrizio Romano ini melakukan pembicaraan dengan beberapa agen pemain, dan Fabrizio Romano menyebutkan 3 nama secara spesifik, walaupun bukan cuma 3 ya, lebih dari 3 tentunya, tapi ada 3 nama yang disebut secara spesifik, yaitu adalah Serhou Guirassy, Donyell Malen, dan Timo Werner. Nah, dari 3 pemain ini, kalau kita asumsikan sekali lagi Manchester United melakukan pendekatan intensif, melihat peluang juga, tentu saja ada beberapa faktor yang bisa menjadi penghalang, katakanlah demikian, di bursa transfer Januari nanti. Walaupun kemungkinan menurut gue tetap saja terbuka, karena Manchester United sampai dengan saat ini jelas permasalahan utama ada di lini depan. Manchester United seret golnya, harus mendatangkan, atau bukan mendatangkan, harus memperbaiki lah kualitas lini depan. Dan salah satu solusi untuk memperbaiki kualitas lini depan adalah dengan mendatangkan pemain baru, apakah dengan transfer ataupun juga transfer pembelian ataupun juga dengan transfer peminjaman. Nah, Serhou Guirassy, Donyell Malen, Timo Werner, yang mana nih? Ini gue ambil dari fctables.com. Kalau membandingkan statistik sampai dengan sejauh ini antara Serhou Guirassy dengan Donyell Malen. Donyell Malen pemain Belanda yang agennya kalau tidak salah sama dengan agen dari Erik ten Hag. Sementara Serhou Guirassy sendiri saat ini menjadi top skor nomor 2 di Bundesliga dengan 19 gol musim ini, luar biasa. Donyell Malen 6 gol, di mana Guirassy telah menciptakan 2 hat-trick, 1,3 gol per pertandingan. Shot untuk bisa menghasilkan gol ya, setiap 3 shot kurang lebih dia bisa menghasilkan 1 gol. Sementara Donyell Malen 9 shot 1 gol. Menit ya sekitar setiap 80 menit Serhou Guirassy ini mampu mencetak gol. Cukup menarik Serhou Guirassy ini. Lalu gue juga berusaha untuk melihat heat maps ya, di mana biasanya dia bermain. Ternyata dia memang tipe striker predator di kotak penalti, di mana dia sangat sering berada di sana, dan untuk membuka ruang dia lebih banyak berada di sisi. Nah, ini menarik nih, sisi sebelah kiri, di mana Manchester United di banyak pertandingan ya, dia atau Manchester United ya ini sering sekali memang mengandalkan sisi sebelah kiri. Musim lalu ada Marcus Rashford, musim ini tentu saja ada Alejandro Garnacho. Serhou Guirassy sendiri sempat berpindah-pindah klub ya, beberapa klub di Ligue 1 Prancis, sempat juga ke FC Köln di Bundesliga. Lalu dia ditransfer dari Stade Rennais dengan harga 9 juta euro. Nah, yang menarik disebutkan Serhou Guirassy ini bisa ditransfer, ada release clause-nya itu di angka 20 juta euro. Jadi ternyata tidak begitu tinggi banget, dan hitung-hitungannya untuk klub seukuran Manchester United 20 juta euro bukan angka yang terlalu tinggi. Hanya saja ya harus melihat juga situasi dari financial fair play ya kan, dan di sini gue belum tahu secara detail. Serhou Guirassy sendiri tentu saja sebagai seorang striker, dia punya kekuatan di finishing, long shoot, passing juga. Kelemahannya ada di disiplin. Nah, ini menarik ya, dan juga kontribusi secara defensif. Dia memiliki kekuatan fisik yang bagus, jadi dia tidak mudah jatuh. Dia menurut gue punya modal lah ya untuk bisa bermain di kompetisi Liga Inggris. Nah, selain Donyell Malen dan juga Serhou Guirassy, kalau Donyell Malen pemain ini luar biasa di Eredivisie bersama dengan PSV Eindhoven. Tapi semenjak pindah ke Borussia Dortmund, dia kalau gue lihat sih bukan menjadi pemain pilar ya, sekalipun masih menjadi pilihan pertama, katakanlah demikian, kontribusinya agak sedikit menurun. Nah,
Doniel Malen sendiri yang berbeda dengan Serhou Guirassy adalah Doniel Malen merupakan penyerang, kalau menurut gue serangan amatiran, penyerang sayap yang memiliki atau mengandalkan kecepatan, ya kan, pergerakan eksplosif dan tusukan-tusukan utamanya dari sayap. Berbeda dengan Serhou Guirassy, kalau menurut gue Serhou Guirassy ini lebih ya predator kotak penalti. Disitulah posisi dia lebih berada di box kotak penalti untuk menyambut umpan, untuk menyelesaikan peluang-peluang. Gaya permainannya lebih di sana. Dan kalau gue bandingkan satu pemain lagi ya, yang menarik adalah Timo Werner. Timo Werner kalau dibandingkan musim ini dengan Serhou Guirassy sangat berbeda jauh. Pertandingan Timo Werner 3, Serhou Guirassy 14, gol pun juga sudah 19 Guirassy, sementara Timo Werner baru 2. Dan statistik lainnya memang mengikuti dan terlalu telak ya. Tapi karena Timo Werner sudah mencetak 2 gol di 3 pertandingan, maka rata-rata gol per shotnya dan juga per menitnya lumayan lah, nggak jeblok-jeblok banget. Tapi ya itu tadi, penampilan Timo Werner sendiri sangat jauh menurun. Dan kalau gue lihat, Timo Werner tentu saja pernah bermain di Chelsea. Ini merupakan salah satu poin positif dari pemain ini, di mana 2 pemain lainnya, Doniel Malen dan juga Serhou Guirassy, ini belum pernah merasakan atmosfer Premier League. Timo Werner ditransfer dari Red Bull ke Chelsea pada saat itu, menjadi transfer yang cukup hangat dibicarakan. Liverpool juga dikabarkan pada saat itu menginginkan pemain ini, tapi dia lebih memilih ke Chelsea. Sayangnya dia datang menurut gue di situasi yang tidak pas ya. Ada perubahan, adaptasi yang tidak bagus menurut gue, dan juga beberapa kali dia sempat absen kalau tidak salah karena cedera, dan ini mempengaruhi penampilan dari Timo Werner. Tidak segemilang ketika dia bermain di Bundesliga. Nah, kalau gue lihat heat maps di tahun 2021-2022, dia bermain di lini depan tentu saja, tapi lebih ke sebelah kiri. Ini menarik juga ya, bagaimana Manchester United di sayap kirinya ini kan musim lalu ada seorang Marcus Rashford, mesin gol dari Manchester United. Lalu musim ini ada Alejandro Garnacho yang tampil eksplosif, berusaha untuk tampil tajam, tapi dari sisi kontribusi gol masih belum optimal, dan ini juga dialami oleh sebagian besar skuad di Manchester United ya. Timo Werner sendiri pernah bermain di VfB Stuttgart, ke Chelsea dengan angka 53 juta euro, lalu diambil lagi oleh Leipzig dengan setengahnya lebih ini ya, hanya 20 juta euro, dan saat ini bahkan menurut Transfermarkt angkanya ada di 17 juta euro valuasinya. Kalau dibandingkan dengan Serhou Guirassy kok hampir mirip ya. Serhou Guirassy ada di angka 20 juta, Timo Werner di angka 17 juta. Tapi menurut gue secara ringan amatiran, angka dari Timo Werner bisa lebih turun lagi. Mungkin bisa 10 atau 15 ya, melihat bagaimana kontribusi menit bermain yang sangat minim sekali bersama dengan Red Bull Leipzig. Nah, ini dia statistik Serhou Guirassy. Raihan golnya menurut gue sangat luar biasa, terutama di Stuttgart. 2 musim ini dia mampu mencetak double digit hanya saja. Dan kalau gue bandingkan dengan Timo Werner, tentu saja ini sangat jauh ya, Timo Werner. Nah, ini yang menarik ya, bagaimana Timo Werner sendiri ada penurunan yang lumayan drastis. Setelah dia ditransfer dari Red Bull Leipzig ke Chelsea, drop penampilannya, banyak tuh 35 kali bermain, tapi golnya lihat hanya 6 berbanding dengan musim sebelumnya di Leipzig 28. Begitu pindah ke Chelsea hanya 6. Musim selanjutnya dia lebih sedikit lagi bermainnya dan golnya hanya 4. Dan ketika pindah ke Red Bull Leipzig, menurut gue dia belum menemukan sentuhan seperti ketika sebelum dia ke Chelsea. Tapi di sisi lain ini juga memberikan semacam kayak gambaran ya, terutama Timo Werner luar biasa di Bundesliga, pindah ke Chelsea ngedrop. Serhou Guirassy ini juga menjadi perhatian penting, di mana saat ini dia bermain bagus dengan VfB Stuttgart, tapi tidak ada garansi, tidak ada jaminan ketika dia katakanlah ya pindah ke Manchester United, mungkin dengan biaya transfer berapa 20-25 juta dia akan bisa meledak juga. Doniel Malen sama juga menurut gue.
Tapi ada yang menarik dari Donial Malen, di mana sama dengan Serhou Guirassy ya, dia datang kan bukan asalnya dari Bundesliga, tapi dia satu dari Eredivisie, satu dari Ligue A. Dari situ gue menilai, kalau menurut gue secara ringan amatiran, kalau harus memilih di antara 3 pemain, Donial Malen gue coret dulu. Karena Manchester United sudah memiliki penyerang sayap ya, penyerang ya dari sayap. Ada Garnacho, ada Marcus Rashford, ada Anthony Martial, ada Facundo Pellistri ya kan, bahkan ada Amad Diallo yang juga kembali. Gua menilai Manchester United butuh predator di lini depan. Namun demikian, gua juga melihat ada keraguan nih dengan Serhou Guirassy. Dan gue juga melihat bagaimana Manchester United gue harapkan sebenarnya bisa mendatangkan striker yang lebih premium lagi di bursa transfer. Dan nampaknya striker premium itu angkanya akan lebih tinggi lagi, akan lebih mahal lagi. Namun demikian ya, belum ada nama-nama lain kan yang dikaitkan di Manchester United oleh mungkin oleh media dan lain-lain, sehingga yang paling dekat saat ini ada di Serhou Guirassy yang mungkin menurut gue juga menjadi favorit beberapa fans Manchester United, terutama kalau melihat bagaimana raihan golnya bersama dengan Stuttgart musim ini. Hanya saja balik lagi gue menyimpan ada keraguan gitu loh, karena dari Bundesliga ke Premier League itu sering ada masa adaptasi yang juga harus dilalui. Dari situ, kalau memang Manchester United ingin bergerak di bulan Januari untuk mendatangkan striker dengan harga yang murah ya, tujuannya ingin ada penambahan kedalaman squad sekaligus juga menambah kualitas yang mungkin sedikit, gue sih lebih, kalau gue secara amatir gue lebih memilih Timo Werner. Kenapa? Yes, gue tahu dia belum bangkit di Red Bull Leipzig, tapi bagaimana dia memiliki pengalaman ya bersama dengan Chelsea di Premier League, dia sudah tahu bagaimana liga ini. Di sisi lain juga dia secara individu sebenarnya dia memiliki kualitas, dan ini sudah ditunjukkan sebelum dia pindah ke Chelsea, di mana di Red Bull Leipzig selama lebih dari 1 musim dia menjadi pemain yang berbahaya, pemain yang tajam. Hanya saja memang ada hal yang harus mungkin diperbaiki. Di sisi lain, gue juga melihat Manchester United ada seorang Rasmus Højlund. Penting untuk mendatangkan striker yang tidak menghalangi jalan dari Rasmus Højlund. Kalau Manchester United mendatangkan pemain yang terlalu terlalu bisa menghalangi jalan dari Rasmus Højlund, katakanlah demikian, yang terlalu premium banget, terlalu super banget, maka perkembangan dari Rasmus Højlund gue mungkin tidak akan pesat gitu loh. Tapi bagaimana ada striker senior yang juga butuh menit bermain, dia sadar posisinya, ada orang lain, ada pemain lain yang memang diproyeksi akan menjadi striker utama. Di situ sih menurut gue. Karena memang gue tadi sebutkan, gue menginginkan Manchester United untuk mendatangkan striker premium, tapi di sisi lain Manchester United juga sudah berinvestasi 85 juta ya kan musim panas lalu untuk mendatangkan Rasmus Højlund, dan untuk mendatangkan striker dengan nilai 85 juta lagi, striker premium, menurut gue ya kayaknya nggak demikian sih menurut gue ya. Lebih ke yang itu tadi, bagaimana Manchester United bisa memberikan semacam kayak ruangan, area, waktu kepada Rasmus Højlund untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan saat ini kalau melihat lini depan Manchester United memang sedang bermasalah dari sisi kuantitas dan juga kualitas ya, sehingga ya menurut gue sih salah satu solusinya memang mendatangkan pemain baru. Gue juga melihat Timo Werner balik lagi ya, ya dia mungkin dia ketika dia balik lagi ke Premier League ada motivasi juga yang berlebih ya, dimana dia ingin membuktikan pada saat itu memang ya dia merupakan pemain yang berkualitas. Dan dari sisi umur juga menurut gue dia merupakan pemain yang usia 27 tahun ya kan, jadi sudah dalam pemain senior katakanlah demikian. Sehingga menurut gue, dan dari sisi harga juga seperti gue katakan tadi, mungkin akan sekitar 10 jutaan bisa jadi. Jadi menurut gue ini cukup menarik. Tapi bagaimana menurut Sobat Football nanti dari 3 nama itu? Bisa drop di kolom komen siapa yang diinginkan, alasannya apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.